Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Wiranto lagi dengan NIM R1C1230911 kelas A, jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya yang berjudul Geometri Batubara. Baik, langsung saja. Dalam PPT ini saya memasukkan beberapa subjudul yaitu pendahuluan, dimensi lapisan batubara, bentuk lapisan batubara, struktur lapisan batubara, dan sebaran dan kontinuitas. Sebelum itu, pendahuluannya yaitu batubara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi dan pengawetan sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses penggambutan dan pemampatan serta pemanasan selama jutaan tahun. Proses ini berlangsung di lingkungan rawa, danau, atau dataran banjir yang miskin oksigen sehingga sisa tumbuhan tidak terdekomposisi secara sempurna. Secara umum, batu bara tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur, serta mineral pengotor seperti kuarsa, lempung, pirit, dan karbonat. Kadar karbon yang semakin tinggi menunjukkan peringkat batu bara yang semakin matang secara geokimia. Setelah itu langsung masuk di dimensi lapisan batu bara. Yang pertama ada ketebalan. Ketebalan lapisan batu bara dapat menunjukkan variasi dari sangat tipis hingga sangat tebal, bergantung pada kondisi lingkungan pengendapan, proses pembatubaraan, dan tingkat konsoliditas material organik yang membentuk batu bara tersebut. Yang kedua itu ada kedalaman. Kedalaman merupakan posisi lapisan batu bara relatif terhadap permukaan yang dapat berada dekat permukaan pada endapan dangkal atau berada jauh di bawah tanah akibat penurunan cekungan atau aktivitas tektonik. Dan yang ketiga itu lebat dan panjang. Lebat dan panjang lapisan menunjukkan cakupan sebaran dataran dalam yang dapat luas dan menerus pada lingkungan pengendapan yang stabil atau lebih terbatas dan terfragmentasi pada cekungan kecil dengan perubahan kondisi sedimentasi. Lanjut di bentuk lapisan batu bara. Yang pertama itu ada lenticular. Lenticular merupakan bentuk lapisan batu bara yang menyerupai lensa di mana ketebalannya menipis ke arah tepi dan lebih tebal di bagian tengah. Bentuk ini umumnya terbentuk akibat kondisi pengendapan yang tidak seragam seperti perubahan lingkungan rawa atau energi sedimentasi yang fluktuatif sehingga lapisan batu bara tidak berkembang secara merata di seluruh area. Yang kedua itu ada planar. Planar adalah bentuk lapisan batu bara yang relatif datar dan memiliki ketebalan yang lebih konsisten secara lateral. Bentuk ini biasanya terbentuk pada lingkungan pengendapan yang stabil, misalnya pada rawa luas yang mengalami kondisi sedimentasi seragam dalam jangka waktu panjang sehingga menghasilkan seam yang lebih kontinu dan mudah diprediksi dalam pemetaan geologi. Yang ketiga ada irregular. Irregular menunjukkan lapisan batu bara dengan bentuk tidak beraturan, dapat berupa ketebalan yang berubah-ubah atau pola penyebaran yang terputus-putus. Ketidakteraturan ini umumnya dipengaruhi oleh aktivitas tektonik seperti lipatan dan sesar atau oleh proses sedimentasi yang sangat bervariasi sehingga seam batu bara tampak kompleks dan sulit diproyeksi secara geometris. Lanjut di struktur lapisan batu bara. Yang pertama itu kemiringan atau dip, menggambarkan sudut kemiringan lapisan batu bara terhadap bidang horizontal. Besarnya miring ini dapat bervariasi dari hampir mendatar hingga sangat curam, tergantung pada pengaruh struktur geologis seperti pelipatan atau pengangkatan. Informasi mengenai dip sangat penting dalam perencanaan tambang karena menentukan arah penggalian, ketebalan semus, serta metode penambangan yang paling sesuai. Yang kedua itu arah kemenerusan atau strike. Adalah arah umum yang perpanjangan dan atau orientasi horizontal dari lapisan batu bara. Strike biasanya diukur sebagai arah utara selatan atau timur
barat relatif terhadap permukaan bumi. Data ini membantu dalam perencanaan tambang dan memahami pola-pola penyebaran siang batu bara. Di situ yang ketiga itu ketidakselarasan, Pak, mengacu pada gangguan struktur geologi yang mempengaruhi kontinuitas lapisan batu bara seperti sesar, lipatan, atau deformasi lainnya. Lanjut di sebaran dan kontinuitas. Yang pertama itu ada persebaran lateral. Persebaran lateral menggambarkan luas cakupan lapisan batu bara di suatu wilayah, menunjukkan sejauh mana siang tersebut berkembang secara horizontal. Persebaran ini dapat sangat luas pada lingkungan pengendapan yang stabil seperti rawa besar dan delta, namun bisa pula terbatas pada lingkungan pengendapan yang stabil seperti rawa dan atau delta, namun bisa pula terbatas pada cekungan kecil dan kondisi sedimentasi yang berubah-ubah. Yang kedua itu ada kontinuitas, mengacu pada keberlanjutan lateral lapisan batu bara dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Lapisan yang kontinu menunjukkan perkembangan lingkungan pengendapan yang seragam, sedangkan lapisan yang tidak kontinu dapat terputus akibat perubahan kondisi sedimen, erosi, atau deformasi struktur geologi. Yang ketiga itu faktor pengontrol, meliputi proses sedimentasi, tektonik, dan erosi yang mempengaruhi persebaran dan kontinuitas lapisan batu bara. Proses sedimentasi menentukan pola pengendapan dan ketebalan sel, sementara aktivitas tektonik dapat menyebabkan lipatan sesar atau perubahan orientasi lapisan. Jadi kesimpulan dari PPT ini yaitu geometri batu bara merupakan aspek penting dalam memahami karakteristik fisik dan penyebaran lapisan batu bara di bawah permukaan bumi. Dimensi lapisan meliputi ketebalan, kedalaman, serta luas sebaran menentukan potensi sumber daya dan kelayakan penambangan. Bentuk lapisan yang dapat berupa planar, lentikuler, ataupun tidak beraturan sangat dipengaruhi oleh proses sedimentasi awal serta dinamika geologi berikutnya. Struktur lapisan seperti kemiringan, arah kemenerusan, dan gangguan geologi berperan dalam mengontrol kontinuitas endapan. Secara keseluruhan, pemahaman menyeluruh mengenai dimensi, bentuk, struktur, dan persebaran lapisan batu bara menjadi dasar utama dalam mengeksplorasi perhitungan sumber daya dan perencanaan kegiatan penambangan dan efisiensi dan aman. Itu saja presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.